Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuril Lutfi, NIM E 2019-2091. Saya dari Ekonomi Syariah 2. Baik, video kali ini saya akan menanggapi materi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama ialah pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, ketiga stabilitas harga, keempat mendorong laju investasi, dan yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Berikutnya jenis-jenis kebijakan fiskal. Di sini ada dua jenis utama kebijakan fiskal, yaitu yang pertama ialah kebijakan fiskal ekspansif. Dirancang untuk merangsang ekonomi, paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi, atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Dan yang kedua, kebijakan fiskal kontraksional. Digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Baik, selanjutnya ialah komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal di sini ada 4 komponen utama dari kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah kebijakan perpajakan. Sebelumnya kita telah membahas secara detail tentang kebijakan perpajakan dalam penentuan kebijakan fiskal. Pemerintah mendapat pemasukan dari pajak langsung dan tidak langsung. Melalui kebijakan fiskalnya, pemerintah bertujuan untuk menjaga sebanyak mungkin pajak progresif. Lebih lanjut, keputusan perpajakan sangat penting bagi ekonomi karena dua alasan. Alasan yang pertama, tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya akan mengurangi daya beli orang dan akan menyebabkan penurunan investasi dan produksi. Alasan yang kedua ialah tarif pajak yang lebih rendah dari biasanya akan membuat orang-orang membelanjakan uangnya, dan ini akan menyebabkan inflasi. Dengan demikian, pemerintah harus membuat keseimbangan dan menerapkan tarif pajak yang benar untuk perekonomian. Kebijakan fiskal yang kedua ialah kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran pemerintah berurusan dengan pendapatan dan belanja modal. Pengeluaran ini dilakukan pada bidang-bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Dan pengeluaran negara pun untuk membayar utang, bunga internal dan eksternal atas utang-utang. Yang ketiga ialah kebijakan investasi dan disinvestasi. Tingkat optimal investasi domestik maupun asing diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, arus modal internasional atau FDI telah meningkat secara dramatis dan telah menjadi alat untuk mengintegrasikan ekonomi domestik dengan ekonomi global. Dan yang keempat ialah pengelolaan utang atau surplus.
Jika pemerintah menerima lebih dari yang dihabiskan, itu disebut surplus. Namun jika pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatan, maka itu disebut defisit. Untuk membiayai defisit, pemerintah harus meminjam dari sumber-sumber domestik atau asing. Opsi lain yang dapat diambil adalah mencetak uang untuk pembiayaan defisit. Pembahasan selanjutnya ialah instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Dan yang kedua, pembiayaan fungsional. Ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. 4, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Kelima, stabilitas anggaran otomatis. Dan keenam, pengelolaan anggaran. Berikutnya ialah fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal di sini ada 6. Yang pertama, mengoptimalkan pengangguran sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Ketiga, alokasi, distribusi. Kelima, stabilisasi. Dan keenam, pembangunan. Adapun ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam di sini ada 3. Yang pertama ialah pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Dan yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Dan fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Yang berikutnya, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama jizyah, kedua ghanimah, ketiga fa'i, keempat zakat, kelima kharaj, keenam nawaib, dan ketujuh amwal fahla. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.